Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo teman-teman, kami dari kelompok 1 yang beranggotakan saya Rafif Nur Hakim, Muhammad Alif Sidik, Alsya Nur Fadilah, dan Nur Afriliana. Kali ini kami akan mempresentasikan tentang bioma taiga. Nah, langsung simak saja ya teman-teman videonya. Let's go. Nah, teman-teman, pernahkah berpikir suatu wilayah atau daerah yang sangat luas ini, yang kita tempati ini, memiliki suatu ciri yang khas, baik itu dari iklim ataupun flora dan fauna. Nah, hal tersebut dinamakan bioma. Nah, dikutip dari beberapa jurnal, bioma merupakan suatu wilayah atau daerah yang luas dengan iklim tertentu, letak dan struktur tertentu, serta flora dan fauna yang khas. Nah, taiga sendiri berasal dari bahasa Rusia yang berarti hutan rawa, dan kata lain dari taiga adalah boreal forest yang berarti hutan di daerah utara. Oleh karena itu, bioma taiga disebut pula dengan hutan berawa atau hutan boreal. Nah, bioma taiga ini merupakan bioma terluas dari bioma-bioma yang lain yang ada di dunia. Taiga merupakan hutan pinus atau konifer yang selalu hijau. Sekelompok hewan dan tumbuhan yang tinggal di suatu lokasi geografis tertentu atau daerah habitat darat yang memiliki vegetasi khas terhadap iklim utama sehingga tidak ditemukan di daerah lain. Nah, letak dari bioma taiga ini terletak di wilayah iklim subtropis dengan letak astronomisnya yaitu 60 derajat sampai 70 derajat garis lintang utara atau garis lintang selatan. Bioma taiga menempati wilayah mulai dari perbatasan dengan wilayah bioma tundra sampai sekitar 800 km ke sebelah selatan. Bioma ini banyak ditemukan pada wilayah bumi bagian utara, misalnya seperti di Rusia, Siberia, Alaska, dan Kanada. Bioma taiga ini merupakan bioma yang memiliki wilayah terluas dibandingkan dengan bioma-bioma yang ada di bumi lainnya. Wilayahnya melintasi Amerika Utara, bagian utara, dan Eurasia hingga perbatasan selatan tundra Arktik. Nah, selanjutnya ciri-ciri bioma taiga yaitu yang pertama mempunyai musim dingin yang cukup panjang dan musim kemarau yang panas dan sangat singkat. Selama musim dingin, air tanah berubah menjadi es dan mencapai 2 meter di bawah permukaan tanah. Lalu, jenis tumbuhan yang hidup sangat sedikit, biasanya hanya terdiri dari 2 atau 3 jenis tumbuhan. Lalu merupakan daerah resapan air. Bioma ini merupakan daerah resapan air. Lalu selanjutnya, tanah pada bioma taiga ini merupakan tanah yang asam. Dan yang terakhir, pertumbuhan tanaman terjadi pada musim panas, yaitu sekitar 3-6 bulan. Baik, selanjutnya akan dipaparkan oleh Saudara Alif. Kepada Saudara Alif dipersilakan. Terima kasih kepada Saudara Rafif yang telah menjelaskan slide sebelumnya.
Sekarang saya Muhammad Alif Sidik. Di sini saya akan menjelaskan mengenai komponen bioma taiga. Nah, komponen bioma taiga ini terdiri dari dua, yaitu komponen biotik dan komponen abiotik. Untuk komponen biotik terdiri dari tumbuhan, hewan, dan pengurai, sedangkan komponen abiotik terdiri dari air, udara, suhu, cahaya, jenis-jenis tanah. Selanjutnya yaitu mengenai tumbuhan di bioma taiga. Nah, pohon-pohon utama yang tumbuh di daerah ini adalah jenis konifer, sehingga hutan yang ada di wilayah bioma taiga sering juga disebut dengan hutan konifer. Adapun contoh jenis-jenis tumbuhan konifer tersebut adalah alder, birch, juniper, dan spruce. Adapun hewan di bioma taiga ini didominasi oleh beruang hitam, rusa kutub, dan juga serigala. Selanjutnya yaitu interaksi dalam ekosistem bioma taiga. Yang pertama, rantai makanan pada bioma taiga. Nah, saling ketergantungan antara tumbuhan dan binatang di bioma taiga sangat menarik untuk dijadikan bahan belajar, karena bioma taiga adalah yang terbesar dari semua bioma terestrial di bumi. Taiga juga dikenal sebagai hutan boreal, tingkat trofik dalam rantai makanan bioma taiga mulai dari yang terendah sampai dengan yang tertinggi seperti pada gambar berikut. Produsen atau autotrof di bioma taiga. Banyak para produsen mengidentifikasi dari bioma taiga seperti pencemaran lautan. Kemudian konsumen primer atau lebih di bioma taiga. Contohnya konsumen utama dalam rantai makanan dari bioma taiga adalah serangga, burung, tikus, tupai, landak, dan sebagainya. Konsumen sekunder atau karnivora di bioma taiga. Contohnya konsumen di rantai makanan bioma taiga adalah tarantula, ular, parigi, dan sebagainya. Konsumen tersier atau kelompok karnivora bioma taiga. Konsumen tersier memangsa konsumen sekunder sehingga menempati tingkat trofik yang lebih tinggi dalam rantai makanan bioma taiga. Hewan yang terdalam kelompok ini adalah lynx, elang, rubah, dan serigala. Dekomposer atau Saprophops bioma taiga, peran pokok yang mereka lakukan adalah memecah bahan organik kompleks organisme mati, memberi makanan pada mereka, dan juga membuat nutrisi yang tersedia untuk produsen. Contohnya adalah beberapa jamur dan spesies bakteri. Manfaat bioma taiga. Wilayah bioma taiga memiliki beberapa manfaat penting bagi kehidupan. Di antaranya yaitu bioma taiga merupakan daerah yang pepohonan berfungsi sebagai penghasil kayu. Contohnya yaitu kayu tumbuhan konifer yang dimanfaatkan sebagai bahan pembuatan kertas. Bioma taiga merupakan wilayah penghasil oksigen dan pengatur iklim. Bioma taiga juga dapat menjadi pengatur tata air tanah dan sebagai penyimpanan air tanah. Sekian. Nah, itulah presentasi yang bisa kami paparkan. Semoga presentasi kami ini menambah wawasan keilmuan kita semua. Terima kasih. Terus dukung channel saya dengan cara like and subscribe. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.